Apa kabar? Selamat berjumpa bagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Ciniru di tahun pelajaran baru 2020-2021. Ini merupakan kali pertama mungkin kamu melihat wajah saya atau mendengar suara saya. Untuk itu tidak ada salahnya sebagai mukadimah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah tak kenal maka tak tahu. Sekarang sudah lobah ya, bukan lagi tak sayang tapi tak tahu. Perkenalkan, nama saya Ria Jelasmaya, asal dari Desa Ciniru. Kebetulan untuk kelas 10, khususnya untuk kelas 10 IPS 2, 3, 4, 5, saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 kelas tersebut. Nah, buku yang akan kita gunakan selama pembelajaran daring untuk semester 1 ini, bukunya yaitu adalah ini, Bahasa Indonesia yang bersampul buku warna biru. Buku ini bisa kamu dapatkan di perpustakaan sekolah ya. Kemudian beberapa sub pokok bahasan atau berbicara mengenai KD dalam semester 1 ini cukup banyak ya. Ada 9 KD. Yang pertama diantaranya ada mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan ataupun tertulis. Jadi nanti kamu dituntut untuk mengidentifikasi laporan hasil observasi atau pengamatan yang kamu lakukan di sekolah ataupun di rumah. Kemudian kamu presentasikan kembali melalui lisan ataupun tulisan. Kemudian KD yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 laporan teks hasil observasi. Artinya kamu nanti akan menganalisis isi daripada kebahasaan 2 laporan teks hasil observasi itu. Kemudian yang selanjutnya KD yang ketiga, menganalisis struktur dilihat dari isinya. Nah, permasalahannya di sini berdasarkan dari argumen, pengetahuan, rekomendasi dan kebahasaan teks eksposisi. Kalau tadi hasil observasi, sekarang kita masuk kepada teks eksposisi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, KD yang keempat, itu menganalisis kebahasaan dan teks eksposisi itu sendiri. Kemudian KD yang kelima, mengevaluasi teks anekdot atau cerita lucu. Kemudian KD yang keenam, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot itu sendiri. Kemudian KD 7, mengidentifikasi nilai-nilai dari isi yang terkandung dari sebuah cerita rakyat atau sering juga disebut dengan hikayat. Kemudian untuk KD yang ke-8, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dari sebuah cerita tersebut. Tentu saja cerita itu adalah cerita rakyat, hikayat ataupun cerita-cerita pendek. Kemudian yang ke-9, itu menyebutkan butir-butir penting dari cerita fiksi dan non-fiksi. Sama saja sebetulnya ya, hikayat itu termasuk ke dalam cerita fiksi. Cuman di sini untuk ada yang ke-9 ditambahkan pula ada cerita-cerita non-fiksi yang artinya cerita ini bukan sebuah karangan, artinya cerita ini didapatkan dari realita yang terjadi di lapangan. Oke, itulah 9 KD yang akan dipelajari dalam semester 1 ini. Metode pembelajaran daring mungkin ini bukan merupakan pembelajaran yang efektif, namun ini adalah upaya pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Mudah-mudahan semangat belajar di rumah anak-anakku sekalian tidak turun, tidak lesu, tidak loyo dan sebagainya. Jadi ketika kamu belajar di sekolah dan di rumah itu sama saja semangatnya untuk demi menggapai kesuksesan kamu di masa yang akan datang. Itu saja sebagai mukadimah. Selanjutnya setiap hari Senin Bahasa Indonesia nanti akan saya kirimkan beberapa kegiatan yang harus kamu lakukan, baik itu penugasan ataupun pencarian materi dan sebagainya. Mungkin itu sebagai perkenalan awalnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.